Siapa bilang filsafat itu membosankan dan bikin pusing? Tunggu dulu sampai kalian kenal sama bapaknya filsafat barat, Socrates. Bukan. Dia bukan dewa dari mitologi Yunani, tapi seorang manusia biasa dengan pemikiran yang luar biasa, yang bahkan setelah ribuan tahun, ide-idenya masih relevan dan bikin kita mikir keras. Kisah kita mulai di Athena, Yunani kuno, sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Di kota yang megah ini, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Socrates. Ayahnya seorang pemahat patung, dan ibunya seorang bidan. Mungkin dari ibunya inilah, Socrates mendapat inspirasi untuk metode filsafatnya yang terkenal itu. Tapi nanti kita bahas itu. Masa kecilnya mungkin tidak banyak tercatat. Tapi kita tahu dia tumbuh menjadi warga Athena yang taat. Bahkan ikut berperang sebagai prajurit pemberani yang membela kotanya. Tapi, Socrates bukan tipe orang yang puas dengan kehidupan biasa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia melihat banyak orang di sekitarnya, terutama kaum sofis yang mengaku paling bijak, hidup dalam kepura-puraan. Mereka merasa tahu segalanya, padahal sebenarnya tidak. Nah, disinilah titik balik hidup Socrates dimulai. Temannya pernah bertanya kepada Orakel Delphi, semacam peramal paling dihormati saat itu. Siapakah orang yang paling bijak di Athena? Dan tebak, apa jawabannya? Orakel bilang, Socrates-lah yang paling bijak. Socrates sendiri kaget bukan main. Dia merasa tidak tahu apa-apa. Rasa penasarannya ini kemudian mendorongnya untuk memulai sebuah misi. Dia turun ke jalanan, ke pasar, ke tempat orang berkumpul, dan mulai bertanya kepada siapa saja yang dianggap bijak. Politisi, penyair, pengrajin, semuanya diajak ngobrol. Tapi bukan ngobrol biasa. Ya, Socrates menggunakan metode yang kita kenal sebagai metode Socrates atau maiotika, yang artinya seni kebidanan. Seperti seorang bidan yang membantu ibu melahirkan bayi, Socrates membantu orang-orang melahirkan pengetahuan dari dalam diri mereka sendiri melalui serangkaian pertanyaan yang mendalam. Dia tidak pernah menggurui atau memberikan jawaban langsung. Dia justru akan bertanya, apa itu keadilan? Apa itu keberanian? Apa itu kebaikan? Ketika orang memberikan jawaban, Socrates akan mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan lain sampai orang itu sadar bahwa definisi yang mereka pegang ternyata rapuh dan tidak konsisten. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan orang lain akan ketidaktahuan mereka sendiri. Dari sinilah muncul kutipannya yang paling ikonik. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan sikap pesimis loh. Justru ini adalah sebuah pengakuan jujur yang menjadi fondasi untuk kebijaksanaan sejati. Dengan mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, kita membuka diri untuk terus belajar dan mencari kebenaran. Bagi Socrates, hidup yang tidak direfleksikan dan tidak diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Keren banget kan? Kehadiran Socrates di Athena, seperti angin segar, sekaligus badai. Banyak anak muda, termasuk Plato yang nantinya jadi murid terbaiknya, terpesona dengan cara berpikirnya. Mereka mengikutinya kemana-mana. Belajar bagaimana cara berpikir kritis, dan tidak menelan mentimenta apa yang dikatakan orang lain. Socrates mengajarkan mereka untuk selalu mempertanyakan segalanya, termasuk keyakinan mereka sendiri. Namun, tidak semua orang suka dengan metode Socrates. Para penguasa dan orang-orang yang merasa punya jabatan jadi gerah. Mereka merasa nyaman dengan status quo, dan tidak suka kenyamanan. Mereka diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan tajam Socrates. Aktivitasnya dianggap merusak tatanan sosial. Dan yang lebih parah, dia dituduh merusak pemuda Athena, dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Tuduhan yang sangat serius pada zaman itu. Akhirnya, pada tahun 399 sebelum Masehi, saat usianya sekitar 70 tahun, Socrates diseret ke pengadilan. Di hadapan 501 juri, dia tidak membela diri dengan memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia justru menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menjelaskan filosofi hidupnya. Dia berargumen bahwa apa yang dilakukannya bukanlah kejahatan, melainkan sebuah pelayanan untuk kota Athena. Seperti seekor lalat pengganggu yang terus membangunkan kuda besar yang malas agar tidak tertidur. Dia berusaha menyadarkan warga Athena dari tidur intelektual mereka. Sayangnya, pembelaannya yang brilian tidak cukup untuk meyakinkan mayoritas juri. Dengan selisih suara yang tipis, Socrates dinyatakan bersalah. Hukumannya, hukuman mati dengan meminum racun cemara. Teman-temannya sudah menyusun rencana untuk membantunya kabur dari penjara. Tapi, Socrates menolak. Kenapa? Karena dia adalah warga negara yang taat hukum. Selama hidupnya, dia menikmati perlindungan dan manfaat dari hukum Athena. Melarikan diri, baginya, berarti mengkhianati prinsipnya sendiri dan mencederai hukum yang selama ini dia hormati. Maka, di hari eksekusinya, dengan tenang dan dikelilingi oleh murid-muridnya yang menangis, Socrates mengambil cangkir berisi racun itu. Dia memberikan pesen-pesen terakhirnya.
menegaskan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Bagi jiwa yang baik, tidak ada keburukan yang bisa menimpa, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Lalu, dengan keteguhan yang luar biasa, dia meminum racun itu sampai habis. Kematian Socrates adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah filsafat. Dia tidak meninggalkan satu pun tulisan. Semua yang kita tahu tentangnya berasal dari catatan murid-muridnya, terutama Plato. Tapi, warisannya hidup selamanya. Socrates mengajarkan kita kekuatan bertanya, pentingnya introspeksi diri, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip kita, bahkan jika harus menghadapi konsekuensi terberat sekalipun. Jadi, ketika lain kali kamu merasa bingung atau ragu, coba deh jadi seperti Socrates sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku yakini? Kenapa aku meyakininya? Jangan takut untuk mengakui aku tidak tahu. Karena dari situlah petualangan mencari kebijaksanaan dimulai. Socrates mungkin telah tiada, tapi semangatnya untuk mencari kebenaran akan terus menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan hidup Socrates yang luar biasa ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan sedikit percikan rasa ingin tahu dalam diri kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi ide-ide hebat lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.